Halo, selamat datang kembali. Gini deh, kalau kita ngomongin soal kekuatan, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Mungkin otot ya? Atau dominasi? Tapi, gimana kalau saya bilang, kekuatan yang paling powerful itu justru datang dari sesuatu yang sering kita anggap remeh, bahkan lemah? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan soal kekuatan tersembunyi di balik kesabaran. Oke, kita langsung mulai aja dengan satu pernyataan yang, wah, ini berani banget. Orang sabar itu lebih kuat dari seorang prajurit. Tunggu, tunggu. Prajurit kan, simbol kekuatan, penaklukan. Kok bisa sih sikap menahan diri justru dibilang lebih hebat daripada aksi menaklukkan? Nah, pertanyaan ini benar-benar menantang semua pemahaman kita soal kekuatan kan? Untuk bisa jawab, kita harus lihat dari sudut pandang yang beda. Kita perlu definisikan ulang. Apa sih kekuatan itu? Di mana sih medan perang yang sebenarnya? Dan kayak gimana bentuk kemenangan sejati itu? Yuk, kita mulai bedah satu persatu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi gini, dunia di sekitar kita itu kan sering banget ya mengagung-agungkan kekuatan fisik. Siapa yang paling cepat, paling dominan, dialah pemenangnya. Tapi ternyata ada loh standar kekuatan lain yang jauh lebih dalam. Dan inilah yang mau kita gali sekarang. Oke, sebelum kita lanjut, penting banget nih kita luruskan dulu apa yang bukan kesabaran. Soalnya gampang banget orang salah kaprah. Dikira sabar itu pasif, artinya kita kalah. Atau lebih parahnya lagi kita membiarkan ketidakadilan terjadi. Padahal anggapan itu salah total. Justru disitulah kekuatan sejatinya tersembunyi. Terus, kalau gitu kesabaran itu apa dong? Nah, ini dia kuncinya. Kesabaran itu adalah kekuatan yang aktif. Bayangin, ini adalah kemampuan super untuk ngendaliin diri, nahan emosi yang meledak-ledak, sambil tetap teguh sama prinsip yang benar. Coba deh pikirin, mana yang lebih susah? Langsung nyerang pas marah atau nahan diri? Jelas menahan diri itu butuh kekuatan yang berkali-kali lipat lebih besar. Sekarang kita geser sedikit ya, kita ngomongin soal medan pertempuran. Ternyata ada dua arena pertempuran yang beda banget. Dan kalau kita bisa paham perbedaannya, kita bakal langsung ngerti kenapa kesabaran itu adalah kekuatan yang, ya, superior. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas. Seorang prajurit, dia melawan musuh di luar sana. Kelihatan kan? Tapi orang yang sabar, musuhnya ada di dalam. Dan ini musuh yang jauh lebih tangguh. Ego kita, amarah yang rasanya mau meledak, gengsi yang gak mau kalah. Jadi, pertempuran terhebat itu sebenarnya bukan soal merebut kota, tapi soal menaklukkan isi kepala dan hati kita sendiri. Metafora ini, wow, kena banget. Coba bayangin, orang yang gak bisa ngendaliin diri, itu kayak kota yang temboknya udah hancur. Gampang banget diserang dari mana aja, rapuh, dan gak punya pertahanan. Artinya apa? Kekuatan sejati itu ya kemampuan kita buat bangun dan jaga benteng pertahanan di dalam diri kita ini. Oke, jadi apa dong hasil akhir dari dua jenis perang ini? Yuk sekarang kita coba bandingin. Apa bedanya kemenangan yang datang dari emosi sesaat dengan kemenangan yang lahir dari kesabaran? Di satu sisi, kita punya kemenangan karena emosi. Rasanya, wah cepat, tegas, puas banget saat itu juga. Tapi, coba lihat setelahnya. Sering banget kan yang tersisa cuma luka dan hubungan yang rusak. Nah, di sisi lain, ada kemenangan lewat sabar. Prosesnya emang gak instan, lebih lambat. Tapi hasilnya, karakter kita jadi lebih kuat dan yang paling penting, hubungan bisa terselamatkan. Coba, menurut Anda, mana kemenangan yang beneran? Dan inilah poin utamanya. Kemenangan yang datang dari kesabaran itu emang gak instan, tapi pasti. Prosesnya pelan, tapi hasilnya kokoh, tahan lama. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Kalau kita mau lihat contoh puncaknya, contoh paling ultimate-nya, ada satu teladan yang luar biasa banget. Sebuah contoh di mana tindakan menahan diri justru jadi pertunjukan kekuatan yang paling agung. Di sini diceritakan, saat ia dicaci maki, ia nggak membalas dengan cacian. Padahal ia punya kekuatan penuh untuk membalas. Nah, pilihan untuk tidak membalas inilah yang jadi poinnya. Ini bukan lemah, tapi justru ini adalah puncak dari kekuatan dan kontrol diri. Jadi, kita diajak buat melihat ulang sebuah simbol yang mungkin sering kita asosiasikan dengan kekalahan atau penderitaan. Dalam konteks ini, salib itu bukan lagi soal kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah simbol puncak dari kekuatan kasih. Kekuatan untuk sabar dan menahan diri demi sesuatu yang jauh lebih besar.
Oke, tadi kan kita udah bahas konsepnya ya, keren banget. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita menerapkan kekuatan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk, kita bawa ini dari tataran ide ke praktek nyata. Ada pepatah Tionghoa kuno yang pas banget nih. Sabar sejenak, badai mereda. Mundur selangkah, langit dan laut menjadi luas. Keren ya? Sabar sejenak itu bukan berarti kalah. Tapi kita ngasih jeda, ngasih ruang biar emosi yang kayak badai itu reda dulu. Dan mundur selangkah itu bukan berarti kita mundur karena takut. Tapi justru untuk dapat perspektif yang lebih luas. Kayak ngelihat langit dan laut yang terbentang. Dan inilah medan perang kita yang sesungguhnya. Bukan di luar sana, tapi di rumah, pas lagi ada selisih paham sama keluarga. Di tempat kerja, pas lagi di bawah tekanan. Dan mungkin yang paling berat, saat kita merasa diperlakukan nggak adil. Di setiap momen kecil inilah kita punya pilihan. Mau dikendalikan emosi, atau kita yang mengendalikan emosi kita. Disitulah pertempuran terbesarnya. Pada akhirnya, intinya cuma satu. Orang yang kuat beneran itu nggak perlu ngerusak orang lain buat ngebuktiin kekuatannya. Justru orang yang sabar itu menang dengan cara yang paling elegan. Menang atas dirinya sendiri, tanpa harus menghancurkan apapun atau siapapun di sekitarnya. Jadi sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Hari ini, pertempuran batin apa yang kira-kira bakal Anda hadapi? Mungkin kecil, mungkin besar. Dan gimana caranya Anda bisa memilih untuk menggunakan kekuatan kesabaran demi meraih kemenangan yang sesungguhnya? Coba direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak.